Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zainaimi dengan nomor NPM 41184030340013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kajian konseptual moderasi beragama. Berikut adalah yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian dan batasan moderasi. Yang kedua, prinsip dasar moderasi, adil dan berimbang. Yang ketiga, landasan moderasi dalam tradisi beragama. Yang keempat, indikator moderasi beragama. Yang kelima, moderasi di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pengertian dan batasan moderasi. Moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio dan sedangkan kata tersebut juga berarti penguasaan diri. Dalam KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Orang yang bersikap moderat, bersikap wajar, dan tidak ekstrim. Moderasi sering digunakan dalam pengertian rata-rata, inti, baku, atau non-aligned. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam keyakinan, moral, dan watak, baik dalam memperlakukan orang lain atau berhadapan dengan institusi negara. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang artinya tengah-tengah, adil, dan berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Kata wasat memiliki makna adil, memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Kata wasit juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit dengan tiga pengertian yaitu penengah, pelerai, dan pemimpin di pertandingan. Kata wasat juga memiliki makna segala yang baik sesuai dengan objeknya. Lawan kata moderasi adalah berlebihan atau tataruf. Moderasi adalah pilihan untuk memiliki sikap di tengah-tengah di antara pilihan ekstrim yang ada. Sedangkan ekstremisme beragama adalah sikap melebihi batas. Moderasi. Moderasi beragama merupakan kunci terciptanya toleransi, kerukunan, perdamaian, dan peradaban. Keberadaan moderasi beragama sangat penting dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia untuk menjaga keharmonisan dan keberagaman. Yang kedua, ada prinsip dasar moderasi adil dan berimbang. Salah satu prinsip dasar moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan antara berbagai elemen seperti akal dan wahyu, jasmani dan rohani, serta hak dan kewajiban. Moderasi beragama berarti bersikap adil dan berimbang dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah dan berpihak kepada kebenaran. Keseimbangan menggambarkan sikap yang mendukung keadilan dan kemanusiaan. Orang yang seimbang bersikap tegas namun tidak keras dan tidak merugikan hak orang lain. Muhammad Hashim Pamali menjelaskan bahwa dalam moderasi, seseorang tidak boleh ekstrim dalam pandangannya, tapi harus mencari titik temu. Moderasi adalah aspek penting dalam Islam dan juga terdapat dalam agama lain. Ini mendorong harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan komunitas. Untuk menyampaikan nilai adil dan berimbang, seseorang harus memiliki karakter kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Sikap moderat dalam beragama dapat dicapai dengan 3 syarat, yaitu berilmu, berbudi, dan berhati-hati. Bagi masyarakat yang plural seperti Indonesia, moderasi beragama penting untuk membangun dialog yang baik tentang keragaman. Ini mendorong sikap inklusif dan kolaboratif dalam interaksi antar komunitas. Dengan moderasi, umat beragama diharapkan tidak bersikap ekstrim dan bisa mencapai kesepakatan dalam hidup bersama. Prinsip moderasi juga telah menjadi dasar persatuan dalam sejarah juga Indonesia saat awal kemerdekaan. Ismail Haji Al-Faruqi menambahkan bahwa sikap berimbang adalah menghindarkan diri dari ekstremisme dan mencari titik temu yang saling menguntungkan.
Dalam era informasi saat ini, prinsip moderasi dapat membantu kita dalam mengelola informasi dan menghindari berita bohong. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk berpikir bijak dan terbuka terhadap pandangan orang lain. Selanjutnya, landasan moderasi dalam tradisi beragama. Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. Sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir, inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama. Agama Kristen Katolik juga menekankan pentingnya kedamaian dan kasih. Dalam tradisi Katolik, Konsili Vatikan II mendorong hubungan baik antara agama, mempromosikan dialog untuk menciptakan harmoni. Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajarannya Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama. Hindu mengajarkan ahimsa atau tidak menyakiti sebagai prinsip hidup berdampingan secara damai, serta menyelaraskan diri dengan perubahan zaman. Moderasi beragama di kalangan umat Hindu diarahkan untuk memperkuat kesadaran individu dalam mempraktikkan ajaran agama. Lalu dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW sangat mendorong agar umatnya selalu mengambil jalan tengah yang diyakini sebagai jalan yang terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan, sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya. Sesungguhnya moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi penciptaan relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, tapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Konflik internal agama tidak lebih ringan dari konflik eksternal. Karena itu, moderasi beragama secara internal juga penting untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis dengan melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak. Selanjutnya, indikator moderasi beragama ada 4. Yang pertama, komitmen kebangsaan, yang kedua, toleransi, yang ketiga, anti kekerasan, dan yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Keempat indikator ini digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita dan berpikir positif. Oleh karena itu, kerentanan demokrasi sebuah bangsa antara lain bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Selanjutnya, moderasi di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Bagian tulisan tentang moderasi beragama seringkali hanya fokus pada gerakan moderasi sebagai solusi untuk menengahi masalah konservatisme beragama atau ekstrem kanan. Padahal moderasi beragama tidak hanya bertujuan untuk menengahi pemahaman keagamaan ultra konservatif, tapi juga kelompok dengan sikap beragama yang liberal atau ekstrem kiri. Kedua ekstrem ini bergerak menjauh dari sumbu tengah di mana yang berpegang pada pandangan liberal cenderung menafsirkan ajaran agama secara ekstrim, sementara yang di sisi konservatif memahami teks agama secara rigid tanpa mempertimbangkan konteks.
Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi kedua kutub ini dengan menekankan pentingnya internalisasi ajaran secara substantif dan kontekstualisasi teks agama. Contoh pandangan keagamaan yang menghalalkan hubungan seks di luar nikah dianggap sebagai tafsir liberal yang termasuk ekstrim kiri. Walaupun dasar teks Al-Quran tetap ada, penerapannya saat ini dianggap sudah terlalu keluar dari maksud asli. Sebaliknya, pemahaman hitam putih dalam doktrin agama sering sekali terperangkap dalam perspektif ekstrim yang mendorong penganutnya menolak pandangan yang berbeda dan bersikukuh pada tafsir mereka sendiri. Inilah yang melahirkan istilah garis keras terkait praktik beragama yang ultra konservatif. Salah satu cirinya adanya fanatisme terhadap satu tafsir saja, menolak dan mengecam pandangan orang lain yang berbeda. Meskipun mereka minoritas, kaum ultra konservatif lebih terdengar dan menarik perhatian publik dibandingkan kaum moderat. Kemenangan ekstremis bukan karena jumlahnya, tetapi karena kaum moderat yang cenderung diam. Pandangan yang ekstrim cenderung muncul dari cara berpikir teosentris yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ada berbagai alasan orang bergabung dalam ideologi ekstrim, mulai dari menganggap diri mereka berbuat baik hingga merasa terancam oleh kelompok lain. Namun, ekstremisme dan kekerasan bukan bagian dari esensi ajaran agama. Ideologi ekstrim biasanya diperjuangkan kelompok kecil yang lebih suka aksi radikal. Mereka seringkali terlihat lebih besar karena suara mereka lebih keras di lingkungan publik, namun tidak pernah efektif dalam jangka panjang. Untuk mencegahnya, ekstremisme perlu adanya konsolidasi dari kelompok beragama yang moderat, mengutamakan harmoni. Dalam konteks Indonesia, ekstremisme beragama telah menjadi perhatian global. Dengan aksi kekerasan yang merenggut banyak nyawa, oleh karena itu, visi moderasi beragama menjadi kebutuhan untuk mendorong kehidupan keagamaan yang damai dan menyeluruh. Kesimpulannya, bahwa moderasi beragama merupakan pendekatan beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan guna menciptakan harmoni sosial di tengah-tengah masyarakat yang beragama. Moderasi beragama mencegah sikap ekstremisme dan radikalisme serta mendukung terciptanya masyarakat yang saling menghormati dan bersatu. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, masyarakat dapat mengatasi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan sehingga tercipta kehidupan yang damai dan adil sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.